Ya, Anda bersama kami dalam Special Report. Pemirsa, pemerintah telah resmi membuka pendaftaran untuk program Kartu Prakerja mulai 11 April 2020 kemarin. Lalu bagaimana implementasi program ini? Kita akan menanyakannya langsung kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Erlangga Hartarto. Selamat malam, Pak Erlangga. Selamat malam, Mas Andra Lesmana. Iya, Pak Erlangga, kita tahu tadi kemarin sudah dibuka pendaftaran untuk Kartu Prakerja. Lalu bagaimana dengan antusiasme masyarakat untuk mendaftar Kartu Prakerja ini, Pak Erlangga? Jadi antusiasme masyarakat sangat luar biasa dan masyarakat mengakses website Prakerja minggu lalu saja sudah lebih dari 1,4 juta. Kemudian pada saat dibuka sejak tadi malam sampai tadi jam 4 sore, itu sudah lebih dari 1,4 juta masyarakat yang mendaftar. Nah, dalam pendaftaran tersebut tentu kami ada mekanisme untuk memverifikasi baik itu email, kemudian NIK. Nah, dari situ yang sudah NEP bersih itu sejumlah 77.000. Dan ini sudah hampir setengah dari kuota yang 164.000 gelombang pertama yang nanti akan diselesaikan pada hari Kamis tanggal jam 4 nanti. Dan diharapkan nanti dari batch pertama ini, gelombang pertama ini dapat mendapatkan notifikasi itu hari Jumat. Sehingga sesudah itu tentu harapannya mereka bisa memulai program Kartu Prakerja ini. Iya, tapi sampai dengan saat ini pendaftaran masih tetap dibuka, Pak ya? Pendaftaran akan terus dibuka sampai hari Kamis jam 4. Jadi dengan minat yang luar biasa, kami juga perlu memperbaiki sistem yang ada di sekarang. Karena jumlah yang masuk dalam 1 menit itu 80.000. 80.000 per menit ya? Menambah jumlah server yang ada, bukannya 2 kali tapi 5 kali lebih besar daripada persiapan awal. Oke, untuk masyarakat yang ingin mendaftar ini syaratnya bisa dijelaskan sekali lagi, Pak, ini apa saja syaratnya, apa yang harus dipersiapkan masyarakat agar bisa lulus untuk pendaftaran ini? Jadi pendaftarannya itu yang pertama tentu persyaratannya memiliki email, kemudian yang kedua usia di atas 18 tahun, kemudian tidak sedang bekerja atau tidak sedang bersekolah, kemudian mendapatkan artinya sedang terkena dirumahkan ataupun terkena PHK ataupun UMKM-nya sedang tidak beroperasi secara baik. Kemudian ini data ini kami dan juga tidak sedang menerima bansos yang lain atau PKH dan yang lain. Nah, data-data ini nanti kami cross-check dengan data NIK. Nah, kalau prinsipnya adalah urutan berdasarkan aplikasi. Dan dari urutan berdasarkan aplikasi itu, apabila nanti sudah melebihi kuota yang 164.000, itu yang sudah mendaftar akan diberi notifikasi apakah ingin masuk juga ke gelombang kedua. Dan untuk gelombang kedua nanti cukup mengklik saja, tidak perlu memasukkan data seperti di awal. Nah, ini kan pendaftaran dibuka secara online, Pak ya. Nah, untuk masyarakat yang mungkin masih awam, terutama masyarakat yang ada di daerah-daerah, begitu ini bagaimana, Pak? Apakah ada pendampingan atau seperti apa sehingga mereka bisa dengan benar mendaftar? Jadi kami sudah ketemu dengan seluruh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia difasilitasi Bapak Menteri Dalam Negeri, sehingga nanti akan ada surat edaran dari Pak Menteri Dalam Negeri, di mana nanti beberapa dinas itu dijadikan sebagai pendamping untuk memfasilitasi pendaftaran apabila mereka tidak mempunyai smartphone atau masih menggunakan feature phone, bisa menggunakan desktop yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, dan Dinas Koperasi UKM. Jadi kelima dinas tersebut nanti dari masing-masing daerah akan mengumumkan kapan mereka akan siap untuk memfasilitasi dan melakukan pendampingan untuk pendaftaran, dan juga sekaligus di awal itu ada tempat untuk mengikuti assessment.
Oke, Pak Erlangga, ini kita tahu bahwa Kartu Prakerja tahap pertama ini kan awalnya hanya 4 daerah. Lalu kemudian apakah ada perubahan? Ada berapa daerah yang akan menerima pendaftaran untuk Kartu Prakerja ini di tahap awal ini, Pak? Karena pendaftaran sekarang sifatnya online atau daring, ini menjadi berbeda karena semula pelatihannya di 4 kota itu direncanakan tidak hanya online tetapi offline. Tetapi karena sekarang sifatnya sudah menjadi bagian daripada jaring pengaman sosial untuk mereka yang terkena PHK atau dirumahkan, maka ini terbuka untuk seluruh daerah. Dan pelatihan yang dilakukan adalah pelatihan secara online. Jadi dari pendaftaran kami lihat dari kota-kota Jakarta, Bandung, Medan, Makassar, dan Palembang itu sudah mulai masuk. Yang paling banyak saat ini sudah mendaftar ini dari kota mana, Pak? Jakarta dan Jawa Barat. Jakarta dan Jawa Barat ya. Apakah memang banyak daerah-daerah ini yang memang terdampak dengan virus corona sehingga banyaknya PHK atau seperti apa? Kalau dari analisa. Jadi kami melihat bahwa ini memang aksesnya yang sudah banyak menggunakan aplikasi itu di kota-kota besar. Jadi Jakarta, Bandung, Medan, Makassar, dan Palembang. Dan tentunya juga karena PSBB itu sekarang di Jakarta dan masuk hari Rabu besok di Bodetabeknya. Jadi mungkin itu yang mendorong mereka mengakses Kartu Prakerja ini. Oke, Pak Erlangga, untuk tahap seleksinya ini seperti apa sehingga masyarakat juga bisa siap-siap apa yang harus dipelajari, apa yang harus mereka siapkan agar bisa lulus dari seleksi Kartu Prakerja, Pak? Kalau asesmen pertama terkait dengan motivasi sifatnya general saja, jadi sesuatu yang basic, jadi tidak tingkat kesulitannya rendah. Kemudian juga nanti tingkat pelatihannya juga ada beberapa program seperti bagaimana mengelola katakanlah warung kopi, kemudian bagaimana basis untuk membuat jualan online, kemudian ada yang terkait dengan pembukuan sederhana. Nah itu semua tersedia di mitra-mitra Kartu Prakerja ini. Untuk pelatihannya nanti ini kan lebih ke pelatihan daring, Pak ya? Seperti apa nanti mekanisme? Terbuka. Ada bagaimana cara masak pun ada. Jadi pelatihan daring tapi kontennya itu konten-konten yang bagi masyarakat itu lebih sederhana. Nanti untuk proses penilaiannya Pak seperti apa kalau misalnya dari daring kemudian dipraktekkan ya? Jadi artinya dari daring itu hanya panduan begitu Pak ya? Jadi yang dari pengujian awal itu terkait dengan eligibilitas. Jadi siapa yang bisa mengikuti sampai ke pelatihan. Sesudah pelatihan tidak ada ujiannya. Jadi ikut pelatihan, kemudian selesai pelatihan cukup. Kemudian target anggaran untuk pelatihan sebanyak 1 juta. Rata-rata pelatihan itu ada yang 400, ada yang di bawah itu. Sehingga mereka baru bisa mendapatkan bantuan cash sesudah menyelesaikan 1 modul. Begitu mereka selesai 1 modul, maka mereka akan mendapatkan notifikasi melalui SMS bahwa mereka bisa mendapatkan bantuan dari Kartu Prakerja sebanyak 600.000 per bulannya sampai 4 bulan. Nah sesudah itu mereka kita minta untuk mengisi survei, di mana setiap kali mereka menyelesaikan survei, mereka juga mendapatkan insentif tambahan sebanyak 50.000 dan jumlah surveinya itu ada 3 kali. Oke, total yang akan dialokasikan untuk satu peserta ini 3.550.000 Pak ya? 3.550.000, pelatihannya 1 juta, dan pelatihan itu bisa ikut 2 kali, bisa 3 kali. Tapi tetap 1 juta untuk insentifnya Pak? Menghabiskan yang 1 juta, tetapi ini hanya berlaku sampai nanti Desember 2020. Oke. Nah untuk peserta yang sudah mendaftar namun tidak lulus di tahap pertama ini, mereka apakah akan ikut ujian lagi atau seperti apa? Jadi peserta ada yang antri, jadi yang sudah lolos verifikasi, berarti mereka sudah kita sebut mengikuti gelombang.
dan itu mereka kebetulan tidak terikut dalam gelombang pertama yang 164.000, maka yang sudah lolos batch itu akan masuk di gelombang berikutnya. Oke, artinya tidak perlu mendaftar lagi, Pak ya? Mereka nanti akan dikonfirmasi apakah mereka akan ikut terus di dalam program ini. Kalau mereka ikut terus, kita masukkan di gelombang berikutnya. Baik, Pak Erlangga, ditahan dulu. Kita akan break dulu, Pak Erlangga.